pernyataan tegas terhadap orang-orang yang mempermainkan agama. Bagaimana penjelasannya? Tafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Yang saya muliakan Habib Jindan, hafizahullah, Profesor Dr. Abdul Mu'ti, yang juga sahabat saya yang saya hormati, dan Dr. Andi sebagai moderator. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, dan para tamu undangan, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah syukur kepada Allah dan salawat kepada Rasulnya, saya ingin menyampaikan pertama bahwa perspektif Al-Azhar itu mutatabiq dengan perspektif Hadramaut atau Madrasah Tarim yang fi muqaddimatihim Habib Umar bin Hafiz mata'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain, dan para habaib yang ada di Tarim. Saya katakan mutatabiq, bukan mutaqarib, jadi identik. Kalau ditanya substansi apa yang dibawa oleh Al-Azhar di dalam panggung atau amanah dakwah, bagaimana Al-Azhar menempatkan dirinya, bagaimana Al-Azhar menghadirkan perannya, itu sama persis ya dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh guru-guru kita, bil khusus sahibul kitab, yaitu Al-Habib Umar. Kenapa saya katakan mutatabiq? Minimal ya, pengalaman saya pribadi, kebetulan saya diamanahkan sebagai ketua alumni Al-Azhar di Indonesia. Jadi organisasi alumni Al-Azhar pusat itu dipimpin langsung oleh Fadilatul Imamil Akbar, Syekh Ahmad Muhammad At-Tayyib. Beliau itu sangat sering menyampaikan kepada kami dan juga kepada saya dalam kesempatan yang agak pribadi ya. Beliau pernah menyampaikan begini, Muhammad, kata dia, ini saya dipanggil Muhammad sama dia, Muhammad, mش مهم إنك أنت تشتغل فين أنت وإخوانك الأزهريين يعني بيشتغل فين كسياسي أو مدرس أو تاجر اللي يهمني إنك أنت وإخوانك تقومون بتعزيز الوسطية تعززون منهج أهل السنة والجماعة على منهج الإمام الأشعري والماتريدي. Gak penting bagi saya, kata beliau, Anda dan teman-teman para alumni Al-Azhar itu mengisi ruang perkhidmatan apa di Indonesia. Tapi yang penting bagi saya adalah Anda semua bekerja untuk mengokohkan moderasi beragama, kokohkan manhajul wasatiyah itu. Beliau tambahkan, cukuplah kami ya, yakni kifayah nihna fil buldanil arabiyah nu'ani minat tafarruq wal ikhtilafat wal hurub, yani nihna kal arab naqtul ba'duna ba'da, itu kifayah, khalas, balash yahsul misla hadza fi Indonesia. Itu beliau sampaikan ya. Ya tentu dengan lebih fasih lagi ya, tapi itu yang saya dapat tangkap. Seperti itu yang saya dengar. Itu waktu itu di Solo, saya ingat betul. Cukup kami di negara-negara Arab ini mengalami perpecahan, bahkan perang tak berkesudahan. Nggak boleh itu terjadi di Indonesia. Itu yang sering sekali beliau sampaikan. Yang kedua yang beliau sampaikan adalah fathu babil khiwar, fathu babil hiwar, selalu membuka diri. Dan ini juga sebenarnya yang dicontohkan oleh Habib Umar. Tidak ada sensitivitas apapun bagi beliau untuk datang ke tempat beliau dibutuhkan. Nggak pilih-pilih tempat beliau. Di mana ada kebutuhan dakwah, beliau datangi. Jadi ketika di Indonesia dilihat bahwa ini adalah rumah umat Islam yang sangat besar, yang padanya diletakkan harapan untuk Islam yang kalau bahasa Prof. Abdul Mu'ti berkemajuan, mutahaddir, maka beliau datang kemari dan berulang-ulang.
Emangnya beliau nggak sibuk di Yaman? Sangat sibuk. Tapi itulah syafaqah. Itulah yang namanya ihtimam itu, ya. Malam yahtam itu di situ. Jadi ihtimam itu seperti kata Habib Jindan, bukan dengan meneriakkan, klaim bahwa saya yang paling peduli dengan umat. Lalu kemudian seluruh gerakan itu bermuara pada fasad, bermuara pada safkud dima. Bukan itu. Habib Umar mencontohkan. Jadi beliau selalu terbuka. Kita lihat madrasah Abawiyah, ya, yang di Yaman kan sangat terbuka, ya, tanpa kehilangan asalah, jati diri, ya, tapi menerima semua yang ingin datang untuk mendapatkan kebaikan, menikmati cahaya Islam. Dan itu yang juga sering disampaikan oleh Grand Sheikh, sehingga tidak segan ketika situasi sudah genting, terasa bahwa fitnah itu luar biasa, beliau menerima undangan dari pimpinan Katolik itu, ya, gereja Paus Fransiskus itu di Vatikan. Beliau terima, lalu beliau membuat wathiqah ukhuwah insaniyah sebagai penanda bahwa kita umat Islam itu memang tidak pernah khawatir berhadapan dengan siapapun, karena yang kita bawa itu hidayah, yang kita bawa itu kebaikan, yang kita hendak bagi itu salam. Sama persis seperti Habib Umar. Jadi saya ingin sampaikan bahwa manhaj, ya, atau tariqah azhariyah itu mutatabiqah ma'at tariqat al-hadramiyah al-yamaniyah, ya. Dan kilahuma, ya, kilahuma katakanlah mengambil istiqa, ya, mengambil atau apa itu, seperti mengambil air di sumur itu, menimba dari sumber yang sama, ya, ya, masyrab wahid. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, judul menjelaskan tentang isi. Jadi di sini menghadapi fitnah dan konflik ini ternyata dari dua bahan utama. Yang pertama itu adalah bahan atau tulisan yang ditajukkan oleh beliau dengan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalau kita membuka tafsir, ini ayat ke-46 dari suratul Anfal. Dan ayat ini, ya, itu bisa menggambarkan, ya, dan isilah relevansinya Al-Quran setiap ruang dan waktu. Ketika Habib Umar menyuarakan wala tanaza'u di mimbar hari ini, mengambil dari ayat 46, seakan-akan ayat ini turun buat kita. Wa ati'allahu wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taat kepada Allah dan Rasulnya, jangan, ya, tanazu', berselisih. Beda pendapat nggak apa-apa, tapi berselisih, berkonflik. Fatafshalu, maka kalian semua akan gagal. Lebih dari itu, watadhhaba rihukum, marwahmu, kehormatanmu, kewibawaan kolektifmu sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan hilang. Angin kita bakal hilang. Maksudnya haibah, kehormatan. Maka wasbiru innallaha ma'as sabirin. Menariknya kalau kita lihat dari perspektif tafsir, ya, ayat ini dalam surah Al-Anfal. Apakah ayat ini turun dalam konteks kekalahan? Ternyata tidak. Dalam konteks kemenangan. Jadi peringatan, ya, untuk tidak terpecah, tidak konflik, tidak bermusuhan, itu Allah turunkan pada saat jaya-jayanya umat Islam. Kan Al-Anfal itu kan nazalat ba'da waqa'ati Badr al-Kubra. Dia kan turunnya setelah perang Badar. Dan kita tahu perang Badar itu dikunci atau ditutup dengan suatu kemenangan, kejayaan yang luar biasa. Tapi ternyata yang Allah turunkan itu bukan puji-pujian, ya, bukan katakanlah memberikan suatu ungkapan penghargaan yang hebat kepada umat, enggak.
Allah menurunkan setelah kemenangan itu peringatan. Ya, peringatan. Jadi untuk tidak berkonflik yang menyebabkan kita gagal dalam mewujudkan tujuan perjuangan dan juga menyebabkan kita kehilangan marwah kita sebagai umat. Nah, tapi ternyata ya rupanya kita ya ini untuk buat kita sih sebenarnya, bukan buat para sahabat ya. Cuman karena memang kan Al-Quran itu kan harus istilahnya ada munasabahnya supaya dia enak gitu ya. Maka orang-orangnya dulu sahabat, tapi sebenarnya ayat ini turunnya buat kita ya. Dan ternyata terbuktilah pada Uhud ya. Jadi tanazuknya itu terbukti pada Uhud. Apa faktor tanazuk? Ya tadi itu surah Al-Anfal itu yang disampaikan oleh Al-Habib Jindan ya. Bahwa ternyata seringkali ya ini juga menjadi PR bagi kita. Seringkali semua hal baik yang kita dengung-dengungkan, yang kita teriakkan ya, yang kita takbirkan, Allahu Akbar kita ya. Kemudian ukhuwah Islamiyah kita yang sampai berbusa-busa kita omongin tuh. Begitu ada Al-Anfal, lewat itu semua. Al-Anfal itu kan rampasan perang ya. Benda-benda materi duniawi itu. Ya pedang, ya perisai, ya uang, ya onta zaman dulu. Kalau sekarang mungkin jabatan politik, kekuasaan, uang dan seterusnya. Status sosial. Jadi hilang semua ukhuwah Islamiyah itu. Nah, di sini menurut saya Al-Habib Umar mentajukkan bukunya dengan wala tanaza'u untuk mengingatkan kita bahwa seruan-seruan kita itu harus kita jaga konsistensinya. Jangan kemudian begitu menerima satu batu uji hilang begitu saja. Nah, di sini saya baca ya, Habib Umar tadi setelah dikutip oleh Habib Jindan ya. Beliau memberikan satu petunjuk yang sebenarnya petunjuk ini sebenarnya nggak susah-susah banget lah kira-kira gitu ya. Kalau kita mau tuh nggak susah-susah banget gitu. Yang pertama ta'khuduna bima ta'rifun. Jadi ya kita ambil apa-apa yang baik yang sudah menjadi tradisi kebaikan di tengah-tengah kita. Kalau kita misalnya ini katakanlah secara sosial kita sudah baik guyub dengan lingkungan kita, ukhuwahnya sudah bagus, hukukul jironnya terjalin dengan baik, jangan gara-gara beda pilihan politik putus hubungan. Ta'khuzuna bima ta'rifun, jaga pegang itu apa yang udah baik itu kita pegang. Perintah-perintah agama yang memang kita tahu dengan hati kita, hal-hal yang baik yang tumbuh berkembang di tengah kita jaga. Wa tada'una ma tunkirun. Lalu yang kedua, ya kita tinggalkan hal-hal yang memang enggak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Rasulnya dan juga para ulama. Lalu tuqbiluna ala amri khassatikum. Prioritaskan untuk menata mulai dari internal kita. Jadi yang kita kejauhan ngelihat ya. Kita belum beres, kita udah lihat rumah tangga orang. Kita udah lihat kita nilai orang, entah kita sebut organisasi yang lain atau apa. Beresin aja dulu. Tuqbiluna ala amri khassatikum ya, kita fokus. Kan kata ulama fa innal jibala minal hasa. Katakanlah kalau perjuangan itu ibarat seperti membangun gunung yang tinggi, ya gunung itu kan mulainya dari kerikil-kerikil kecil. Artinya mulai dari diri kita. Dan Islam kan juga memberikan perhatian sangat kuat kepada proses tazkiyah yang sering juga Habib Umar sampaikan ya, membersihkan jiwa. Yatlu yu'allim, di tengahnya yuzakki. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab. Sehingga para ulama mengatakan yuzakki itu seperti jembatan antara yatlu dengan yu'allim. Sekadar membaca saja, membaca nih yatlu, yu'alim mengamalkan. Antara membaca dengan mengamalkan itu perlu tazkiyah, perlu kesadaran, perlu hati yang baik supaya pengetahuan itu berbuah maslahat.
Nah, ini juga menurut saya madrasah dari Habib Umar yang sangat menonjol ya, membersihkan hati. Dan itu yang ada sebenarnya pada judul yang kedua ya, bahwa solusi ya, jalan yang kita pedomani dalam situasi seperti ini adalah sidqus silah ya, billah wa rasulihi. Jadi memperbaiki hubungan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.